Alfian, Hmm, laki-laki. 100% laki-laki. siap. Kak Denny, Yes. laki-laki. 100% laki-laki. Oh, terus? Kita bertiga adalah laki-laki yang kebetulan Hmm. kita adalah anak pertama. Oh, Ya kan? Oh iya, 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 Betul. betul. sama-sama Oh, iya. anak pertama dalam keluarga masing-masing. Yang Yes. menarik, bedanya anak pertama laki-laki dan anak pertama perempuan itu beda. Apa itu? Laki-laki walaupun bukan anak pertama, tetap menjadi tulang punggung, ya kan? Apalagi sudah anak pertama. Iya, iya, iya. Saya mau bertanya kepada Kak Denny dulu. Siap. Bagaimana tanggapan Anda soal hal tersebut? Anak pertama. Tidak ada yang minta dilahirkan jadi anak pertama kan? Kita terlahir begitu saja. Nah, tapi itu bukan tidak ada alasan Tuhan untuk kita lahir duluan. Mungkin kita dibekali sifat kepemimpinan, Ya. Ya. bisa ngayomin adik-adik, bisa memberikan contoh. Nah, tapi satu yang harus kita tekankan bahwa anak pertama juga manusia, kan? Ya, Nah, anak pertama juga manusia, berarti bisa saja kadang-kadang kita oleng dari tanggung jawab sebagai anak pertama, sebagai contoh, sebagai pakem, sebagai pola untuk adik-adik kita. Apalagi sebagai laki-laki ya. Ya, sebagai laki-laki. Tapi begini Dewa, saya berpikir antara anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama anak pertama, Iya, itu yang saya bilang tadi. iya. Saya pikir tidak terlalu jauh perbedaannya ya, karena sebagai contoh, sebagai kemudian bisa ngayomin adik-adiknya, Iya. cuma mungkin tanggung jawab anak laki-laki lebih besar karena meskipun sudah menikah tetap bertanggung jawab ke adik-adiknya. Sementara anak perempuan kalau sudah menikah selesai. Dibawa sama suami. Iya, seperti itu. Kalau Alfian, Nah, bagaimana? Kalau saya, menurut pengalaman saya ya ini, setelah sekian puluh tahun menjadi anak pertama, sekian puluh tahun. belum tergantikan ini. Oh iya betul. Iya, belum Nggak mungkin tergantikan. Tidak pernah tergantikan. Iya, jadi anak pertama itu lebih sering apa ya? Dijadikan standar awal. Siap. Ya, jadi standar awal untuk adik-adiknya. Iya. Ya seperti katakan tadi, walaupun jadikan standar, kadang kita juga harus diingatkan. Mungkin terlalu, kalau kita nyetir, terlalu ke kiri nih. Iya. Terlalu ke kanan tuh. Balikan ke koridor itu seperti itu. Tapi selebihnya sepakat seperti kata Dewa dan Kak Denny, ada tanggung jawab tersendiri. Betul. Yang memang kita emban ya sebagai anak pertama, Iya. karena apa ya, kayaknya apapun kita pikir semuanya. Iya. Walaupun tidak tampak ya, walaupun kita tidak terlalu menampakkan itu, tapi jauh di dalam lubuk hati itu ada mengayomi, bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana kita memikirkan keluarga secara utuh, secara keseluruhan, apalagi anak pertama. Meskipun mungkin orang tua dan adik-adiknya Alfian merasa bahwa saya ini sudah tidak perlu diperhatikan, saya ini sudah tidak perlu dicemaskan, saya ini sudah bisa berdiri sendiri. Walaupun mereka berpikir seperti dia, tapi ada perasaan itu, aduh, kayaknya masih harus deh, tidak bisa lepas tanggung jawab itu. Apalagi laki-laki. anak pertama yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Tanggung jawabnya berat loh. Iya. Wah, itu saya Kalian kan masih lengkap ya? Belum. Saya sudah kedua-duanya tidak ada. Iya. Nah, jadi seolah-olah adik-adik kita nih ada masalah pasti curhatnya ke kita. Dan tidak bisa kita menolak untuk urusan kamu. Tidak seperti itu. tidak bisa, iya. Tidak bisa karena memang meskipun dia sudah dewasa, sudah punya keluarga masing-masing, dia tetap saja adik kita. ya. Berarti kita tidak pernah lepas dari hal seperti itu. Itu beratnya tanggung jawab kita sebagai anak tertua. Nah, Iya. Kalau saya pribadi menganggap bahwa anak pertama itu gengsinya lebih besar. oh begitu. Kalau ada- Dalam hal apa nih? Iya. Dalam hal apapun. Oh, Anggap seperti ini. Heeh. Ketika persoalan kita tidak bisa diselesaikan sendiri, Siap. pasti kan ada orang tua. Betul. Tapi kalau tidak ada orang tua, kayaknya sepertinya ndak apa ya, ndak logis ketika kita meminta bantuan kepada adik. Begitu. Iya. Berat sekali rasanya untuk kita meminta bantuan kepada adik kita. Seperti Iya. itu. Sepakat sih sebenarnya. iya. Sementara kayaknya
seharusnya saya yang harus bantu ini. Saya ini masih kurang untuk dia. Iya. Masa sih dia harus bantuin saya? Iya, iya. Seperti itu. Gengsinya besar. Betul. Karena power kita sebagai anak Iya. tertua ya sebenarnya. Oh iya, saya baru sadar loh itu. Iya. Kalau tidak, meskipun tidak ada aturan khusus, tapi Nggak ada kayaknya sebenarnya. enggan ya kita kakak meminta tolong Walaupun pada mungkin adik adik-adik. menawarkan bantuan, pasti kan kita, nggak usah. Saya bisa kok, nggak usah Mi, nggak usah Mi. Dia bilang nggak usah Mi. Iya. Padahal kita ini susah, perlu banget bantuan itu kan. Yang penting, Gengsinya besar. yang penting jangan nyusahin adik dulu ya. Persoalan kita di belakang mau berdarah bagaimana, perusahaan belakang lah. Iya. Tapi Al pernah nggak menyesal jadi dilahirkan sebagai anak pertama? Sejauh ini tidak pernah, alhamdulillah tidak pernah. Karena mungkin yang pertama mungkin karena memang pengaruh didikan orang tua juga yang memang didoktrin dari kecil bahwa ya kau anak pertama. Betul. Jaga ya dek. Iya, Jaga adik. adik-adikmu ini bagian dari tanggung jawabmu. Iya. Itu seperti itu. Jadi tidak pernah menyesal. Mengeluh mungkin pernah. Iya. Mengeluh karena mungkin ya namanya juga manusia. Betul. Kadang kita bisa capek, Iya. lelah, ya penat juga pernah, tapi tidak membuat saya menyesal jadi anak pertama. Tidak. Al punya adik berapa? Saya 4 adik. Ada 4 adik. Alfi, Dewa sendiri pernah menyesal dari dilahirkan sebagai anak pertama? Adik satu ya? Satu, perempuan. Cuman berdua. Sebenarnya saya sih bersyukur Kak Den, karena pernah orang tua saya bilang yang membuat saya paling bangga dan saya paling senang jadi anak laki-laki pertama. Kebetulan kan saya laki-laki cuma satu, adik perempuan. Juga Dia satu. Dia bilang begini. Dia bilang begini. Intinya begini. Pokoknya Bapak kalau tidak ada kok, saya gantimu. Siap. Betul. Kalau tidak ada kok Bapak, saya gantimu. Gitu. Luar biasa. Jadi tanggung jawab yang berat, Uh-uh. tapi rasa bangganya itu bukan main. Betul. Saya punya adik 2, Ya. perempuan dan laki-laki, dan jarak antara saya ke adik yang kedua, adik setelah saya itu jauh, 9 tahun. Jadi kedua adik saya ini memang besar artinya saya yang membantu orang tua untuk merawat. Ya. Jadi ikatan batin itu dekat. Kadang-kadang setelah menikah pun kami masih sempat satu rumah, kemudian misah. Nah, sebenarnya seiring berkembangnya usia, saya kan jauh dengan usia kalian. Saya sampai di titik ini. Kadang-kadang kita sebagai kakak tertua berusaha untuk ingin melihat adik kita mandiri ya. Nah, Iya. kadang-kadang ada masalah ya Dewa ya. Mungkin karena kesalahan dia, Ya. kita mungkin mikir urus dirimu sendiri. Tapi itu tidak bisa kita lakukan. Iya. Karena apa namanya, kedekatan batin itu tetesan darah loh ya, artinya Iya. seperti itu kan. Seperti yang Afil bilang tadi, Iya, walaupun betul. adik merasa bahwa saya tidak perlu dicemaskan, Betul. saya ini baik-baik saja, tapi kita punya rasa tanggung jawab sendiri. Iya. Kadang-kadang adik itu punya salah pun, kita hukum pun, kita masih memantau sebenarnya. Iya. Nah, itu kan. Iya. Meski kadang-kadang kita pura-pura cuek, pura-pura urusan kamu sendiri, padahal kita memantau, cari tahu di mana dia berada, apa pekerjaannya Iya, dan bagaimana iya. posisinya kan. Nah, jadi memang sih kalau kita berbicara masalah persaudaraan, saya pernah baca seperti ini bahwa orang bersaudara ini, lepas dulu dari anak tertua ya, anak tertua, anak tengah atau bungsu, bahwa persaudaraan atau bersaudara kandung itu dilahirkan dari rahim yang sama, besar di rumah yang sama, kemudian makan makanan yang sama, tapi berdiri di takdir masing-masing, Ya. di takdir berbeda. Nah, kalau misalnya ada di antara kita bersaudara, entah kita sebagai anak tertua, tengah atau bungsu yang punya banyak saudara, ingat, dalam satu keluarga pasti ada satu anak yang diberikan rezeki oleh Tuhan sebagai pemutus mata rantai kemiskinan. Ya. Pasti ada di antara anak yang terlahir dalam satu keluarga. Tidak ada satu keluarga, satu bersaudara pun itu yang miskin semua. Tidak ada. Beban keluarga semua. Iya, Tuhan betul. Tuhan pasti utus satu sebagai pemutus mata rantai kemiskinan. Nah, jadi yang saya maksud pemutus mata rantai kemiskinan artinya lebih daripada yang lain. Ya. Tapi bukan berarti harus kaya, tidak kan ya? Ya, Artinya ya. hidupnya nyaman. Ya. Nah, jika sudah ada satu yang diberikan oleh Tuhan amanah dan kepercayaan seperti itu, dan saudara-saudaranya dianggap masih di bawah Ya. standar kehidupannya, cobaan itu bukan sama saudara-saudara yang tidak mampu itu. Cobaan justru pada yang mampu. Bagaimana membantu adik-adiknya yang darah daging sama loh ya. Jadi memang ya tanggung jawab tidak bisa diputus oleh apapun juga.
Kemarin tadi Kak Denny bilang masalah mengayomi adik ya. Siap. Saya rasa untuk pertanyaan saya ini, saya sendiri belum bisa menjawab. Apa itu? Dan saya yakin Alfian dan Kak Denny pasti sudah bisa menjawab. Oh, apa itu? Wah, Harus bisa Ini menjawab. berat, ini berat. Iya. Ini berat. Ini kita lebih ke dalam ya. Iya. Kita lebih ke dalam. Kedua orang tua saya masih ada, Kak Siap. Den. Ibu, bapak masih hidup. Dan saya kenal Kak Denny sudah lama, kenal Kak juga sudah lama. Dan saya tahu orang tuanya Kak Denny, bapak Bu, sudah tidak ada semua. tidak ada. Nah, itu tanggung jawab sebagai anak laki-laki paling tua kepada adik-adiknya itu bagaimana? oh saya dulu kalau begitu. Iya. Oke. Saya dulu begini. Yang muda dulu. Iya. Alfian bagaimana? Kalau saya justru merasa begini, kadang sebagai anak tertua ada semacam aturan tidak tertulis ya. Kalau kita ibaratkan di perusahaan, misalnya ada direktur dan wakil direktur. Iya. Orang tua itu direktur, anak pertama ini yang wakilnya. Siap. Jadi kita sebagai anak pertama justru menjadi wakil dari orang tua. Kalau saya sendiri pengalaman pribadi seperti ini. Walaupun mungkin secara keakraban dengan saudara-saudara saya yang lain tidak seakrab, mungkin tidak seakrab dan tidak sedekat dengan sahabat-sahabat saya. Iya. Jadi komunikasi mungkin seadanya dan penting-penting saja. Betul. Tetapi kami tetap akur. Nah, di sisi lain saya ada tanggung jawab moral untuk tetap bagaimana memantau mereka dari jauh. Kadang saya harus bertanya lewat ibu Iya. atau ayah, si ini lagi ngapain, di mana, kemana, kenapa harus ke sana, sama siapa dan sebagainya. Waskat, pengawasan melekat. Nah, itu mungkin. Jadi seperti itu, justru itu dia intinya, kita jadi wakilnya orang tua sebagai anak pertama. Apalagi kalau mungkin seperti Kak Denny ya sudah Yatim piatu. Iya. Sudah dialihkan tugasnya menjadi direktur yang tadi dalam tanda Betul. kutip. Bukan lagi wakil. Betul. Sudah menjadi Iya, direktur sudah lagi. naik. Iya. Kebetulan saya dengan dua adik saya itu deket banget. Oh iya. Jadi saya melihat ini waktu sebelum menikah ya, sebelum menikah masing-masing. Iya. Kebetulan kita memang satu rumah ya, tidak pernah dipisahkan. Nanti setelah menikah baru bisa masing-masing. Dekat banget, bercandaan sama-sama dan pokoknya seperti itu. Nah, setelah menikah pun itu masih terjadi sebenarnya. Ya meskipun kadang-kadang kita lupa kalau kita sudah orang tua masing-masing ya. Jadi memang kadang-kadang kalau ketemu bertiga kegilaan kami muncul. Iya. Nah, tapi setelah orang tua tidak ada, saya memikir kok agak bergeser sedikit suasana itu ya. Jadi mungkin mereka yang seolah-olah merubah suasana bercandanya itu ke saya. Karena mungkin meskipun saya tidak pernah mengatakan jangan bercanda lagi, tidak. Iya. Mereka sendiri yang tiba-tiba merasa segan untuk bercanda seperti dulu lagi. Meskipun kadang-kadang saya rindu dengan suasana itu. Iya, iya. Nah, jadi memang tanggung jawab sebagai anak tertua itu berat sebenarnya. Berarti secara tidak langsung ini adik-adiknya Kak Denny menciptakan sosok karakter orang tua yang baru kepada Anda. Tepat ya, kepada Kak sekali. Denny. Jadi seolah-olah ya tadi posisi direktur itu tiba-tiba dialihkan tanpa sepengetahuan saya. Iya. Iya. Nah, jadi tiba-tiba saya dilantik begitu saja. Iya. Nah, jadi Iya, iya. sama. Kadang-kadang ya kita saling bantu lah kan, karena Iya, kan iya. ada yang butuh, ada seperti itu. Jadi memang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita sebagai kakak nih untuk kalian berdua. Iya. Kalau misalnya yang harus kita atur sedemikian rupa, jika adik-adik terbentur masalah ekonomi, nah, bantulah kalau ada. Jangan pernah mengatakan tidak. Jadi jangan pernah mengatakan tidak. Berikanlah secukupnya yang kita punya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tanpa melihat siapa pasangannya, ingat, Iya. jangan melihat Kan kalau misalnya kita punya adik perempuan, kan kamu punya suami begini, masa suami itu begini. kita masih berhak menyantuni Oh begitu ya. adik Kak Denny. perempuan. Nah, jadi seperti itu. Tapi artinya meskipun tidak minta, jika kita berlebih, apalah mungkin diberikan ya. Jadi karena kadang-kadang kan kita rindu suasana kecil-kecil dulu ya, berebutan permen dan segala macam. Meskipun itu tidak saya pernah alami karena adik saya kan kecil-kecil semua ya. Saya justru yang mengalami. Betul ya. Berantem-berantemnya. Kan dekat-dekat ya, Iya, 2 dekat-dekat tahun jaraknya. Iya. seperti itu. Nah, terus saya lagi yang bertanya nih, kendala apa yang
Al dan Dewa temui sebagai anak pertama sebenarnya? Masalah apa sebenarnya yang kadang-kadang kok saya jadi anak pertama sih? Misalnya seperti itu. Nah, Kalau saya pribadi sampai sekarang saya masih merasa bahwa saya belum bisa mengayomi sepenuhnya adik saya. seperti itu. Iya, karena kesuksesan itu tidak ada batasnya kan. Tapi dekat kan dengan adiknya? Dekat. sekali. Cuman ya? kesuksesan itu kan tidak ada batasnya. Betul. Tapi saya tidak susah untuk menentukan kapan sih bahwa saya siap ketika orang tua saya tidak ada. Adik saya ini bisa Iya. disantuni seperti itu. Betul. Susah untuk menentukan standarisasi kesuksesan tersebut. Jadi saya masih ragu gitu. Saya masih ragu. Apakah saya sanggup ini? Iya. Orang tua saya menitipkan adik saya kepada saya ketika dia sudah tidak ada seperti itu. Betul, seperti itu. Jadi Al sendiri gimana? Kalau saya justru bukan sebagai posisinya sebagai anak pertama ya. Seperti saya katakan, saya tidak pernah menyesal menjadi anak pertama. Hanya mungkin hal kecil yang kadang saya pribadi sayangkan ya. Iya. Kenapa kami tidak bisa membangun komunikasi yang dekatnya sama mungkin dengan Iya. sahabat-sahabat saya, dengan Betul. Dewa, dengan Kak Deni, mungkin yang segalanya diceritakan. Betul. Tidak seterbuka itu. Ini Al yang seolah tidak mendekatkan diri agar tetap dihormati sama adik-adik, atau adiknya yang segan ke Alfian misalnya? Tidak, saya sudah beberapa kali mencoba untuk membangun kembali komunikasi. Hanya mungkin Iya. karena memang dari kecil ya, Iya. kami tumbuh dengan gaya komunikasi seperti itu. Ya mungkin Tumbuh jadi dengan terbawa. kemandirian masing-masing. Iya, mungkin lebih tepat tepatnya. bahasa itu kali ya. Itu, iya, jadi terbawa sampai sekarang. Walaupun sebenarnya waktu kecil ya kami itu main bareng sama-sama. Kadang juga berantem anak-anak. Cuman Iya. seiring bertambahnya usia, mungkin jadi sadar dengan itu semua. Mandiri Masing-masing mandiri. Iya, Seperti itu sih. betul. Nah, jadi sebenarnya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, entah kita sebagai kakak, entah sebagai anak di tengah atau Iya. bungsu, sebenarnya bertanggung jawab dengan saudara masing-masing. Nah, Iya. meskipun kita sebagai anak tertua, apalagi kita laki-laki, itu sedikit diberikan ekstra beban, nah, ekstra tugas oleh orang tua dan juga Tuhan serta lingkungan untuk tetap mengayomi, memberikan contoh, dan mungkin bisa dengan tanda petik menyantuni adik-adiknya. Iya. Tak berbatas, Iya. tak berbatas. Nah, ini tanggung jawab kalau kita sudah menikah. Saya, Alfian kan sudah menikah. Iya. Dewa akan menjelang, ya. Insya Allah, Sebentar amin. lagi. Sebentar lagi. Nah, jadi bagaimana mengakrabkan pasangan kita dengan adik-adik kita, Iya. supaya adik-adik kita tidak menjadi hal yang apa ya, sedikit masalah dalam keluarga kita. Iya. Jangan sampai tiba-tiba kita disuruh pilih adikmu atau pilih saya, kan susah tuh. Iya, iya. Wah, susah itu. Wah, susah itu. Susah itu, dan semoga itu Susah tidak itu. pernah keluar dari pasangan kita masing-masing. Amin, amin. Karena pasti kita memilih saudara kandung kita. Pasti seperti itu. Jadi, nah ini juga yang untuk perempuan-perempuan di luar sana ya, pasangan-pasangan di luar sana. Tolong jangan pernah menyuruh pasangan Anda memilih antara pasangan dengan saudaranya atau Iya. pasangan dengan ibunya. Wah, itu lebih sulit lagi. Karena Anda sudah tahu jawabannya. Sudah tahu jawabannya, seperti itu. Yang harus dilakukan, akrabkan diri dengan saudara-saudara pasangan kita. Seperti itu. Baik. Jadi intinya adalah anak tertua, apalagi Laki-laki, laki-laki, harus punya pundak yang kuat ya. Setuju.